Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Channel yang bersumber dari kajian-kajian Mursyid Thariqatus Siddiqiyah, channel kebanggaan orang-orang tasawuf. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama kajian oleh beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah tentang wawasan kebangsaan, agar kita supaya menanamkan benih-benih cinta kepada tanah air Indonesia Raya. Seperti apa pengajiannya? Langsung saja simak hanya di channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Stay tune. Pahlawan dari kata orang yang patut diberi pahala, baik pun pahala dunia maupun pahala di akhirat. Itulah. Dan pahlawan-pahlawan wanita yang tidak dikenal, semua yang melahirkan pahlawan-pahlawan Indonesia yang hampir lebih dari 200, itu semuanya pahlawan yang tidak dikenal. Itu pun harus kita syukuri. Atas berkat rahmat Allah yang syukur kepada Allah itu tidak akan dinilai oleh Allah kalau tidak syukur kepada sesama manusia. Sabda Rasulullah, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Mudah-mudahan harapan kita, ibu-ibu yang berperan di Indonesia ini menjadi ibu-ibu yang bijaksana, seperti Raden Ajeng Ibu Kartini atau Ibu Ratna Ningsih, istrinya Diponegoro, atau Ibu Ratna Kencana Sari yang terkenal disebut Ratu Kalinyamat, Ibu Rasuna Said, Ibu Khalidah Dahlan, dan ibu-ibu yang melahirkan pahlawan Indonesia Hadratus Hasyim Asy'ari, dan banyak. Semuanya itu pahlawan wanita yang tidak dikenal peranannya, tidak dikenal tempatnya, dan lain-lain. Jadi harus kita syukuri. Termasuk ibu yang melahirkan pemuda pahlawan Indonesia, yaitu Senen Wage Supratman. Bin Senen Sastro Gumeno, ibunya Siti Senen, ayahnya juga Senen Sastro Gumeno, lahirnya juga hari Isenen, Pasaran Wage. Adapun Rama Rudolf, itu Rama diberikan oleh kakak iparnya
Karena kakak iparnya itu Sastro Jumeno itu ahli gending-gending Jawa, ahli syair-syair lagu-lagu Jawa, termasuk ahli lagu-lagu Barat. Maka diambil anak angkat oleh Kenil Belanda, diberi nama lain Van Eldik. Kemudian supaya Wage Suprateman itu bisa diterima masuk sekolah yang Belanda, ditambahi namanya Rudolf. Akhirnya ketahuan bahwa itu bukan keturunan Belanda, dikeluarkan lagi. Begitulah sifat penjajahan itu. Penjajahan itu bukan manusia. Penjajahan itu bukan pemerintah. Penjajahan itu sifat tomak bahasa Arab. Sifat tomak, sifat rakus, sifat yang mengambil hak-hak orang lain, sifat yang sedang mengadu domba antara suku dengan suku, antara sultan dengan sultan, antara kerajaan dengan kerajaan. Itu diadu domba. Kita itu dianggap domba. Maka diadu. Kekayaan dikeruk melaut ke negeri penjajahan. Tokoh-tokoh pahlawan kita dipenjara di dalam negeri sendiri dan dibuang ke luar negeri. Rakyat ini diperes. Dipenjarakan, diperes. Kesatuan dipecah belah. Ada kaum ningrat, ada kaum yang di bawahan. Ini taktik-taktiknya sifat penjajahan. Alhamdulillah, senajan Wage Suprateman iku pemuda kurus, kering, papa, kurus badannya, kering sumber kehidupannya yang pasti. Kadang-kadang jadi wartawan, kadang-kadang jadi guru. Papa tidak punya istri, tidak punya rumah. Jadi keris, kering, kurus, kering, papa. Tetapi di dalamnya kekurusan dan kepapaan itu mengambil cinta tanah air yang sangat mendalam, sangat mendalam. Dalamnya cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap kemerdekaannya, menggambang di dalam sukmanya, tersaring oleh akal pikir perasaannya, menjelma menjadi kalimat-kalimat keramat. Timbulan itu lagu kebangsaan Indonesia.
Kemudian lagu kebangsaan Indonesia itu dianggap oleh penjajahan Belanda halilintar, nyamber di siang bolong, yang disamber wajahnya penjajahan Belanda. Oleh sebab itu cepat-cepat dilarang. Kalau tidak dilarang, kiamat. Penjajahan Belanda selama 300 tahun lebih. Kiamat. Hancur. Jadi waktu dilarang itu tahun 1929. Setelah itu intel penjajahan terus mengawasi gerak-geriknya Suparman di mana saja, terus diawasi oleh intel itu. Akhirnya pindah ke Surabaya. Di Surabaya waktu akan mendendangkan lagu Matahari TV ditangkap di Embong Malang, di penjara Kalisosok. Bagaimana nasibnya seorang pemuda Muslim kurus, kering, papa, akhirnya wafat di Kenjeran, Surabaya. Saya ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbus syabal abidi yufna sababahu itaatillah. Allah itu suka kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk bakti kepada Allah. Contohnya di Indonesia ini yang diterapkan adalah Wage Supratman. Senen Wage Supratman. Masa mudanya habis untuk cinta tanah air Indonesia, untuk cinta kepada bangsanya, untuk cinta kepada kemerdekaannya, untuk cinta kepada negara yang dicita-citakan. Pertama lagu itu dikarang di Gang Salemba untuk memenuhi anjuran Kiai Agus Salim, komponis muda itu, supaya ngarang lagu yang menimbulkan semangat perjuangan. Kemudian Wage Supratman, saya tidak pakai Rudolf, Wage Supratman mulai mengarang. Usia masih 20 tahun. Munculnya lagu itu bangkit kesadaran nasional. Dan lahirnya lagu itu Dwi Tunggal dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928 bulan Oktober tanggal 28 di rumah yang namanya itu rumah
desa apa niku di Kecamatan Isenen. Namanya rumah itu Kramat Raya. Nomor rumah 106. 106. Bagaimana keramatnya? 10 adalah 10. 1 dengan 6 adalah 7. Berselang 17 tahun merdeka. Berselang 17 tahun dari lahirnya lagu kebangsaan Indonesia itu merdeka tanggal 17 tahun 1445 Masehi. Hijrahnya tahun 1364. Bulannya bulan 9 Ramadan. Bulan 9. Tanggalnya tanggal 9. Harinya Jumat. Demikian tadi kajian oleh beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah tentang kebangsaan negara Indonesia, supaya kita menanamkan cinta tanah air Indonesia serta mengenal para pahlawan-pahlawan Indonesia, baik pahlawan yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Semoga apa disampaikan menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kebangsaan kita. Dan simak video sambungannya hanya di channel Tasawuf Nusantara. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.